Di sini masyarakatnya biasa mencari ikan sidat atau biasa lazimnya kita sebutnya dengan sogili atau belut. Bandingkan dengan tangan saya. Ini gede banget. Ada yang istimewa dari ikan ini, komoditi ekspor dari Teluk Arguni. Apa itu? Sebentar. Nah, ini teksturnya sendiri tebal, kayak cumi gitu, berasanya kayak pegang cumi. Wanginya gurih banget. Apin. Terasi bubuk dari Lombok Barat, keren. Bu, saya mau bawa pulang ya, Bu. 1 ton. Ini kita mau cari batu. Jadi batunya ini bukan cuma sembarang batu, ada batu khusus. Itu biasanya adanya di dalam ya, Kakak ya? Iya, di dalam tanah. Selamat datang di Danau Poso Tentena. Nah, di sini masyarakatnya biasa mencari ikan sidat atau biasa lazimnya kita sebutnya dengan sogili atau belut lah. Nah, di sini cara penangkapannya itu dipasang wayama sapi, semacam sero, semacam pagar. Nah, dalam satu harinya biasanya bisa dapat sekitar 30 kilo, berarti banyak banget. Nah, ukuran sogili di sini juga wow, ukurannya XL. Nah, saya mau lihat nih sebentar lagi ke depan itu sudah terlihat pagar semua. Kita jalan dulu ke situ, kita mau lihat seberapa banyak hasilnya. Cara penangkapan sogili ini telah dilakukan masyarakat Tentena sejak dahulu. Masyarakat membangun bendungan dari bambu dan kayu untuk menahan aliran air yang deras dari Danau Poso. Sistem ini disebut wayuma sapi. Ciri yang menonjol dari wayuma sapi adalah bangunan yang menyerupai gubuk dengan jalan menanjak di depannya. Nah, jadi memang dia di ujung-ujung sininya pakai seperti bubu juga, ada perangkap. Wah, ada perangkapnya. Nah, kelihatan kan dari sana bentuknya segitiga seperti ini. Tadi kenapa Pak? Kenapa segitiga? Biar arusnya semakin kesini semakin deras. Kencang, ya. Jadi sogilinya tidak berdaya masuk ke dalam bubu. Sementara budidaya sidat di Danau Poso baru dilakukan pada tahun 2007. Permintaan pasar lokal dan ekspor yang tinggi bersamaan budidaya yang belum maksimal membuat harga sidat melambung. Nah, biasanya lebih besar dari ini dapatnya. Nah, dia memang banyaknya di saat mau musim hujan. Nah, sekarang memang baru mau masuk musim hujan, jadi hasilnya belum begitu banyak. Tapi ini saja menurut saya udah terlalu besar. Gitu. Dahsyat. Ini besar, Bapak. Kan di sini yang gini. Kalau di sini ini kecil. Masih kecil ya. Nah, karena memang untuk Sulawesi Tengah, daerah Tentena ini penghasil sogili yang paling mantap, terkenal. Banyak di sini hasilnya ya. Dan enak sogilinya sih. Enak kah? Enak. Lihat aja, ininya bersih banget. Danaunya airnya bersih banget. Nah, ini jadi memang sogili itu kenapa banyak sekali di sini karena Danau Poso ini terletak pas pertemuannya nanti antara laut dengan danau ya, air tawar dengan air asin. Sidat memiliki lendir yang digunakan sebagai pertahanan diri terhadap predatornya. Sidat termasuk hewan karnivora dan nokturnal. Udang, cacing, serta larva menjadi buruannya pada malam hari. Nah, ini lokasi pengepulnya. Nah, jadi memang masyarakat di sekitar Danau Poso ini ada satu pengepul ya, dikumpul di sini. Nah, ini nanti yang akan dikirim ekspor. Terdekat dari sini kirim ke Palu dulu. Nanti di Palu itu dibikin lagi kolam seperti ini, jadi dia dibuka, bernafas, berenang-berenang biar nggak stres. Nanti baru kirim lagi ke Jakarta kah, ke luar negeri. Bapak sudah ke luar negeri kah belum? Belum pernah. Belum. Baru ikannya yang Sogilinya saja yang baru ke luar negeri. Nah.
Sogili atau Anguilla bicolor, termasuk dalam keluarga Angulidae. Indonesia diperkirakan mempunyai 5 jenis sidat. Sidat sebenarnya masih sejenis dengan belut. Hanya saja bentuk tubuhnya jauh lebih besar dan memiliki sirip yang menyerupai telinga di bagian kanan dan kiri tubuhnya. Pada awalnya, sidat tidak diminati sebagai bahan kuliner karena warna tubuhnya yang kurang menarik. Bandingkan dengan tangan saya. Ini gede banget. Ini panjangnya bisa nyampe semeter lebih ini. 1,50 m, 1,60 m ini ada. Kalau misalnya dia lurus dari kaki, bisa sampai sedada atau sebahu saya. Ini gede banget. Nah kalau yang besar begini harga jualnya sama juga per kilo 100.000. Wow. Tidak. Potensi wisata suatu daerah tak lagi hanya meliputi wisata alam dan budaya. Kuliner khas juga bisa jadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. Nah, udah ada di pinggir danau. Saya sama Mama Ika, Mama Sela, kita mau bikin onco arogo, makanan khas dari Tentena. Nah, ini dia bahan dasarnya, sidat. Segede begini. Biasanya kalau makan sidat atau belut, paling cuma segini-segini kan. Nah, ini ukuran biasa. Begini, memang ukuran biasa. Ini kecil. Ini kecil. Ini kecil. Sogili atau sidat adalah biota air endemik Danau Poso. Tubuhnya yang licin memiliki kandungan protein yang tinggi. Onco arogo yang akan saya masak dengan bahan dasar sogili ini bisa menjadi menu wajib jika kita berkunjung ke Tentena. Khasiat dalam daging sidat kabarnya memiliki banyak keunggulan. Tekstur dagingnya yang lembut mampu menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Kandungan vitamin A yang terkandung pada daging sidat 45 kali lipat dari kandungan vitamin A pada susu sapi. Sedangkan kandungan vitamin B1-nya 25 kali lipat dari kandungan vitamin B1 pada susu sapi. Nah, udah matang, setengah jam aja. Nah, ini sudah matang, baru dimasukkan bumbunya. Ini yang pertama dimasukin yang arogo dulu ya, daun arogonya. Nggak diulek, nggak diiris-iris, nggak dirajang, nggak, disobek aja begitu. Langsung masuk. Total kandungan DHA-nya mencapai 1.337 mg per 100 gram daging. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan ikan salmon yang hanya 820 mg per 100 gram. Ataupun tenggiri yang hanya 748 mg per 100 gram daging. Ada bau-bau daun-daun agak asam-asam gitu ya. Ini sepertinya enak. Ayo Mama, kita coba Mama. Wah, porsi saya besar banget. Coba kita tes. Kayak ikan-ikan karang, tekstur dagingnya kenyal-kenyal. Ini enak. Saatnya nyoba yang bakar. Sepertinya ini lebih enak. Banyak. Pakai rica. Mengutip kata reporter saya, makanan itu ada 2 jenis, enak dan enak banget. Kalau yang tadi anco arogo enak, yang dibakar ini enak banget. Bingung kan apa yang saya cari? Nih, saya, Kak Agus sama Enggi, ini kita mau cari batu. Jadi batunya ini bukan cuma sembarang batu, kalau kata kameramen saya, ini bisa dimakan. Beneran bisa dimakan. Jadi enggak ini ya, batunya juga ada batu khusus. Itu biasanya adanya di dalam ya Kakak ya? Iya, di dalam tanah. Gali dulu. Dan memang betul dimakan ya? Iya, memang betul dimakan. Masyarakat Desa Done di Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika telah bertahun-tahun mencari bongkahan batu kecil ini di dalam hutan.
Masa kependudukan Portugis diperkirakan menjadi awal mula masyarakat Done mengkonsumsi batuan ini. Sama aja kayak batu yang lain. Beda. Beda. Apa bedanya? Ini bedanya warnanya. Sama yang ini? Sama. Ini beda, ini tidak bisa makan. Oh iya, Ini dalam yang hitam ya? Nah, ya. Ini di atas, kalau yang ini gali ke dalam sedikit. Oh gitu. Ini langsung dimakan begini? Tidak, dia bersih dulu. Oh. Ini batunya. Beneran ini dimakan? Iya, benar. Dikasih bersih sampai ke yang hitam-hitam juga ya? Sudah. Dimakan? Iya, bisa. Nanti Keras kan? lembek. Keras. Keras. Ini dibersih habis dijemur dulu. Oh, Baru dijemur makan, iya. dulu. Tapi biasanya makan langsung juga bisa? Bisa. Tapi tidak enak. Tidak enak? Iya, Lebih enak kalau dijemur lagi? dijemur dulu. Kalau sudah dijemur kayak apa rasanya? Seperti jagung goreng itu. Saya mau nyoba ragu-ragu ini. Coba ya. Coba sedikit. Enak. Ah. Batu tidak diambil dari sembarang tempat. Hanya tempat dengan kontur khusus, seperti di lereng-lereng bukit. Ini pun dengan kedalaman tertentu. Ya, saya sudah dapat. Kakak Anggi, ups. Kakak Agus, ini. Betul kan? Coba saya lihat dulu. Iya, dilihat dulu. Oh, ini bukan. Salah. Itu juga bukan? Bukan ini. Sama-sama kuning. Ini juga bukan? Bukan. Hai, baiklah. Lubang saya zong. Ini kita mau bawa pulang. Kakak ada? Nah, ada. Ini sudah jadi. Iya. Nah, ini saya punya juga. Benar toh yang ini? Iya. Baik. Ini habis ini body masak. Tidak. Dikasih panggang. Iya, dipanggang dulu. Ayo, kita mau nyobain apakah rasanya berbeda setelah dia dipanggang atau tidak. Ayo, cepat-cepat. Mari. Nah, ini masih tentang alternatif pangan yang ada di Done. Nih. Jagung yang sudah tua, ini mau dibikin nasi jagung. Jadi kalau di sini, ini sekarang panen jagung sudah lewat ya? Iya. Nah, ini alternatifnya dibikin nasi jagung. Sementara masih tetap nanti mau kasih panggang itu batu dulu ya. Iya. Bener ya rasanya kayak jagung. Nanti kita buktikan. Ini dua-duanya yang dari jagung beneran sama yang batu. Ujungnya katanya rasanya kayak jagung. Nasi jagung membutuhkan waktu yang lama untuk diolah hingga menjadi siap makan. Sementara waturu atau butiran batu hanya butuh proses pemanggangan yang sebentar. Nasi jagungnya wanginya enak banget. Nah, penampilannya tuh cantik ya. Jadi nyampurnya pas dengan nasi dan jagungnya. Terus teksturnya dia lebih empuk. Biasa makannya dengan sayur ikan begitu ya. Enak. Saya boleh coba batunya? Boleh, saya boleh? Boleh ya. Yang mana nih? Yang kecil ya? Yang kecil. Nah, baiklah, nasi jagung campur batu. Papua, wilayah di ujung timur Indonesia ini tidak pernah habis untuk kita jelajahi, termasuk Kaimana. Tepatnya di Teluk Arguni. Teluk ini merupakan satu dari 5 teluk di Kaimana yang menjadi surga bagi para nelayan mencari ikan. Ini lokasinya ya. Nah, jaringnya mau disebar di sini. Dekat dengan kampung. Nanti di saat air pasang naik ke sana ya. Jaring menjadi pilihan utama bagi nelayan di perairan Arguni untuk menangkap ikan.
Ini bukan tanpa alasan. Pengaruh pasang surut air laut di daerah Teluk membuat ikan senantiasa bergerak mengikuti arus. Karena itu, jaring yang ditebang harus memanjang dan memotong arus. Dalam sehari semalam, kegiatan menebar dan menarik jaring ini hanya bisa dilakukan 4-5 kali saja. Jaringnya sudah ditaruh, sekarang berarti tinggal nunggu? Oke. Nah, panjang jaringnya ini sendiri hampir 1 kilo ya. Dengan dia punya lebar ke bawah itu 4 meteran. Ini dasarnya lumpur, lihat. Karena ikan gulama ini lucunya tidak bisa dipancing, hanya bisa dijaring dan habitatnya di lumpur-lumpur begini. Mana ini ikannya? Belum kelihatan. Boleh. Wah. Sudah. Oke. Wes. Good news is ikan ini yang kita cari, gulama. Tapi bukan ikannya. Nah, ada yang istimewa dari ikan ini, komoditi ekspor dari Teluk Arguni. Apa itu? Sebentar. Ini kumpulin dulu, nanti abis itu baru kita belah-belah ya. Iya. Dibelah-belah. Ya. Ikan gulama atau croakers tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Habitat ikan bernama latin Nibea albiflora ini adalah perairan pantai yang dangkal dan sungai. Habis? Nah, jaringnya sudah diangkut naik semua. Nah, ini kita mau belah-belah. Yang diambil gelembungnya. Ayo boleh. Tingkat konsumsi ikan gulama lebih rendah dibandingkan jenis ikan lainnya. Tekstur dagingnya yang tidak padat membuat ikan ini mudah rusak. Tapi bukan ini yang menarik perhatian saya. Ini yang saya cari, ini dia komoditi ekspor dari Teluk Arguni. Ini namanya swim bladder atau fish maw, atau di sini bilangnya gelembung ikan. Nah, ini teksturnya sendiri tebal, kayak cumi gitu, berasanya kayak pegang cumi. Dibandingin isi perut yang lain memang kerasa waktu pas narik. Fish maw atau swim bladder mulai diburu nelayan di perairan Kaimana sejak tahun 2006 lalu. Saat para pengusaha ekspor gelembung ikan lokal dan luar melakukan survei keberadaan ikan gulama di perairan Kaimana. Selain ikan gulama, ikan kakap merah termasuk ikan yang diburu gelembung ikannya. Namun kualitas gelembung ikan gulama dinilai lebih baik sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dia kalau ditarik emang cus pecah. Jadi tipis, bertelur, lemon, lemon gerak. Ini lebih tipis dari yang tadi ya. Nah, fungsinya ini sendiri pada ikan, ini swim bladder atau gelembung renang. Jadi kalau misalnya lihat ikan tiba-tiba dia berenangnya terbalik, nah itu terjadi gangguan nih sama gelembung renangnya. Dan untuk ikan ini juga berfungsi sebagai alat pendengar seperti kuping. Jadi memang titik penyeimbang ikan ada di sini. Dan ternyata ini mahal. Gelembung ikan merupakan organ internal yang dipenuhi gas yang berfungsi untuk mengendalikan daya apung ikan. Daya apung inilah yang mampu menghemat energi ikan saat berenang. Nah, ini biasanya dijemurnya kira-kira 1 hari kalau misalnya lagi panas terik begini. Nih. Mau lihat yang kering? Ada di situ. Yuk. Bentuk keringnya tuh seperti ini, kayak kerupuk. Kerupuk dimakan juga enak kok. Kayak kerupuk. Nah, ini harga jualnya sendiri tergantung sama berat per gramnya. Lihat. 24? Berarti 20. Masuk yang 20. Oke, berarti yang 20 ini kalau digabung 1 kilonya harganya 13. juta. Wow. Nah, yang saya bilang tadi ini diekspornya sampai ke Singapura, Cina, Jepang. 13 juta. Kalau yang 10? Coba tes. Ini
Nah, itu juga 20. Yang ini tuh. Ya, itu 14? masuk 10. Oke, masuknya 10. Nah, untuk harga jualnya yang 10 gram, harga jual per kilo 7 juta rupiah. Saya gak kebayang. Nah, ini di Cina sendiri merupakan makanan mewah yang menurut orang sana banyak mengandung kolagen serta bagus untuk ibu hamil. Ibu pernah makan, Bu? Pernah. Yang besar-besar? Tidak. Oh, rugi. Mendingan dijual ya. Kalau yang kecil-kecil rasanya apa? Ya macam kerupuk itu, Dik. Kayak kerupuk aja ya? Ya, itu yang masuk 5. Wah, sayang, 9. Dia masuk 5. Nggak nyangka kan? Nih, gelembung dari ikan gulama. Ikannya sendiri dimakan tidak enak. Ke dagingnya hancur ya, Bu, kalau dimasak. Tapi harga gelembungnya mencapai jutaan rupiah. Nah, ini yang saya tadi bilang komoditi ekspor dari Teluk Arguni. Mantep. Gunung api yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki tinggi 3.332 meter dari permukaan laut. Kesuburan tanah di sekitarnya adalah berkah yang terus dinikmati masyarakat di sekitar gunung hingga hari ini. Wow. Kan dikelet dulu dia, Oh, Pak. Dia harus dinaikin begini. Nah, baru bisa makan. Buah naga atau dragon fruit ini asalnya dari Meksiko, tapi sekarang sudah banyak juga dibudidayakan di negara Asia. Nah, di Indonesia banyak banget di sini, di Banyuwangi. Ini lagi masuk musim panen, jadi dalam 1 tahun itu, kalau misalnya kita merawat tanahnya dengan baik, dia rakus pupuk ya, Mas ya? Dia bisa panen selama 6 bulan berturut-turut lah, secara bertahap. Awal tahun adalah musim memanen buah yang dikenal dengan istilah dragon fruit ini. Di negara asalnya Meksiko, buah ini disebut dengan nama buah Pitaya roja atau Pitaya haya. Setelah diketahui memiliki banyak kandungan bermanfaat bagi manusia, buah yang awalnya hanya dijadikan hiasan pekarangan rumah ini akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, buah naga mulai masuk sekitar tahun 2000-an setelah diimpor dari Thailand. Buah naga ini dia bisa tumbuh dari 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Yang penting kena matahari cukup sama dia rakus akan pupuk. Saya kepikiran sebenarnya ini mungkin bisa tumbuh di pekarangan rumah saya di Jakarta ya. Nah, pokoknya buah yang kaya dengan vitamin ini dibikin olahan di daerah Banyuwangi. Ini olahannya rada-rada ajaib. Yang mana-mana habis ini saya mau bikin olahan dari buah naga. Kira-kira seberapa tepat? Tidak semua hasil panen dapat ditampung pasar dalam bentuk buah segar. Warga di Kecamatan Songgon mensiasatinya dengan membuat olahan khas. Bahan baku mie buah naga merah adalah buah yang telah matang di pohon atau warna kulitnya sudah berubah merah sempurna. Buah naga memiliki khasiat penting untuk tubuh kita, antara lain mencegah kanker, menambah kekebalan tubuh, dan menurunkan kadar kolesterol. Rasanya tuh dari basi. Nah, jadi memang selain enak dimakan langsung begitu saja, buah naga ini diseragi, dibikin satu panganan khas. Dibikin ini. Bener ya? Ini kita mau bikin mie buah naga, nah tapi prosesnya masih panjang lagi, di setengah jalan juga belum. Selain menjadi bahan baku olahan, buah naga sekaligus berfungsi sebagai pewarna alami. Yeay, jadi adonan. Nah, abis ini masuk ke proses ditipiskan. Saya keder sendiri, prosesnya masih banyak. Oke. Alat cetak mie sengaja menggunakan mesin manual dengan memakai gigi pencetak cukup besar, sehingga menghasilkan untayan mie yang cukup tebal. Adonan yang tebal adalah kunci membuat mie buah naga ini.
Hasilnya, meski di tangan cukup kesat, mie buah naga tidak patah saat kita gantung untuk diangin-anginkan. Yang telah dicetak, selanjutnya akan dikukus selama 5 menit. Belum lengkap rasanya jika saya belum mencoba olahan khas Seragi ini. Apalagi suasana pedesaan di selatan Gunung Raung ini sangat mendukung hasrat kuliner saya. Udah digoreng sama sayur, ada bakso begini, rasanya sama ya Bu, seperti mie telur biasa, bener ya? Nah cuman yang pasti ini variasi baru aja, dan buah naga ini kan tinggi vitamin C, terus tinggi beta karotinnya juga, jadi memang jauh lebih bagus dibandingin mie yang biasa. Pokoknya suatu saat berkesempatan mampir ke Seragi, cobain Mie buah naga. nah mie buah naga ini. Enak. Melihat kehidupan masyarakat pesisir selalu dipengaruhi perubahan cuaca. Pergantian musim berarti berganti pula perburuan hasil lautnya. Saya baru tahu ternyata nyari udang rebon tuh seperti ini caranya. Jadi pakai jaring, nih jaringnya panjang. Ini saya belum lihat nih karena digulung-gulung belum kelihatan berapa depa. Saya ngelihat sih itu ada rumput laut, ada hijau-hijau lebih gelap bayangannya di bawah. Tapi yang kata Bapak merah saya nggak kelihatan karena nggak biasa dan dia tidak kabur. Hewan krustasea yang memiliki nama latin Acetes sp atau terasi shrimp ini sangat bergantung pada siklus pasang surut air. Udang rebon merupakan salah satu udang yang berukuran kecil, sekitar 0,5 sampai 1 cm. Astaga, caranya ternyata seperti ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari atas, kata Bapak itu ada kelihatan merah-merah, tapi impossible kelihatan sama mata saya. Ini mikro, kecil-kecil. Nah, kadang-kadang memang orang tuh suka salah persepsinya. Mikirnya tuh rebon ini sama dengan ebi, padahal beda. Kalau ebi itu adalah udang yang dikeringkan walaupun mereka sama-sama dari jenis udang. Nah yang pasti rebon itu begini, transparan, ada garis-garis di badannya dan kaki merah. Ini garis-garis tuh. Udang rebon memiliki kandungan gizi yang hampir setara dengan jenis udang lainnya. Namun karena ukurannya yang kecil serta nilai ekonomis yang cukup rendah, maka seringkali udang rebon hanya dimanfaatkan sebagai bahan olahan beserta umpan ikan. Nah, udang rebon ini memang jenis udang ya, bukan anak udang. Ini memang jenis udang sendiri. Dan kalau misalnya di sini lazimnya dikonsumsi setelah jadi olahan, nggak lazim dikonsumsi gitu aja. Nah, ini tersebar rata hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Pokoknya patokannya hidupnya di antara lamun-lamun. Nih, lamunnya sampai ke bawah. Selain Indonesia, olahan bumbu yang melalui proses pembusukan udang rebon ini dikenal di Malaysia dengan istilah belacan dan ngapi di Myanmar. Terasinya dalam bentuk bubuk dan jauh lebih praktis untuk dipergunakan. Prosesnya itu tadi, jadi setelah dia dijemur 2-3 hari tergantung matahari, kering, dia ditumbuk, habis ditumbuk nah berubah bentuk seperti ini. Bentuknya kayak pasta, lengket-lengket. Nah ini masih dijemur lagi, habis itu nanti baru betul-betul kering, baru sangrai ya Bu, terakhirnya. Nah, baru disangrai. Habis itu jadi deh. Udang rebon ini harus sempurna. Cahaya matahari yang terik di Pulau Lombok menjadi kunci suksesnya fermentasi terasi. Ini Bu, saya cicip ya Bu. Wanginya gurih banget. Kita ini anaknya pakai nasi putih. Kalau misalnya bingung ngebayangin rasanya seperti apa, rasanya persis sama seperti bubuk koya yang ada di mie instan. Jadi memang sampai kapanpun kita kan pengennya yang praktis, jadi kegiatan di dapur tidak lama, bisa mengerjakan hal lain. Nah itu masak jadi lebih seneng jadinya saya kalau ngeliat kayak gini. Besok anak-anak muda udah bisa masak pakai terasi kan? Nah ini inovasi yang terbaru
Terasi bubuk dari Lombok Barat. Keren nih. Bu, saya mau bawa pulang ya, Bu. 1 ton.